Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 2306535 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Radio Pemancar dan Penerima AM dengan dosen pengampu Bapak Aryan Fikri, SPDMT. Baik, untuk pengertian, yang pertama ada radio pemancar AM. Radio pemancar AM adalah perangkat yang mengubah sinyal audio atau misalnya suara dari mikrofon atau musik menjadi sinyal frekuensi radio dengan memodulasi amplitudo gelombang pembawanya atau carrier wave, lalu memancarkannya ke udara melalui antena. Adapun juga pengertian dari radio pemancar AM yaitu suatu perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal, suara atau informasi melalui gelombang radio dengan cara memodulasi amplitudo gelombang pembawa. Proses modulasi ini dilakukan dengan menggabungkan sinyal audio seperti suara manusia atau musik dengan gelombang pembawa frekuensi tinggi, sehingga amplitudo gelombang pembawa berubah sesuai dengan amplitudo sinyal audio. Sinyal yang telah dimodulasi ini kemudian diperkuat dan dipancarkan melalui antena ke udara, sehingga dapat diterima oleh radio penerima yang sesuai. Pemancar AM umumnya digunakan dalam sistem siaran radio komersial karena memiliki jangkauan transmisi yang luas. Meskipun kualitas audionya tidak sebaik modulasi frekuensi atau FM. Berikutnya ada radio penerima AM. Radio penerima AM adalah perangkat yang menerima sinyal AM dari udara, memisahkan sinyal audio dari sinyal pembawa, dan mengubahnya kembali menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Selanjutnya ada pengertian selanjutnya dari penerima AM. Penerima AM atau amplitude modulation adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk menangkap dan mengubah sinyal radio AM yang dipancarkan melalui udara menjadi sinyal suara yang dapat didengar. Penerima ini bekerja dengan cara menangkap gelombang radio yang dimodulasi amplitudonya oleh pemancar AM melalui antena, kemudian memproses sinyal tersebut melalui rangkaian seperti tuner, detektor, dan penguat. Proses demodulasi dilakukan untuk memisahkan sinyal audio dari gelombang pembawa, sehingga informasi berupa suara dapat dikembalikan ke bentuk aslinya dan diteruskan ke pengeras suara. Penerima AM banyak digunakan dalam radio siaran dan dikenal karena mampu menerima sinyal dari jarak yang jauh, meskipun kualitas suaranya bisa dipengaruhi oleh gangguan dan cuaca. Berikutnya ada komponen pemancar AM. Yang pertama itu ada mikrofon atau sumber audio. Itu adalah menghasilkan sinyal suara. Yang kedua ada penguat audio atau modulator. Itu tuh memperkuat sinyal audio. Yang ketiga ada osilator frekuensi tinggi yang menghasilkan gelombang pembawa atau carrier. Yang keempat ada modulator. Modulator ini menggabungkan sinyal audio dengan gelombang pembawa dengan cara memodulasi amplitudonya. Yang kelima ada penguat RF atau frekuensi radio, menguatkan sinyal AM sebelum dipancarkan. Yang terakhir, antena pemancar. Antena pemancar ini biasanya memancarkan sinyal radio ke udara. Berikut untuk blok diagram pemancar AM, bisa teman-teman lihat di blok diagramnya. Berikutnya ada komponen penerima AM. Yang pertama itu ada antena penerima. Antena penerima ini menangkap sinyal radio AM dari udara. Yang kedua ada tuner. Tuner ini memilih frekuensi radio tertentu atau channel. Yang ketiga ada detektor atau demodulator. Detektor atau demodulator itu mengambil informasi audio dari sinyal AM atau menghapus carrier.
Yang keempat ada penguat audio. Penguat audio ini untuk menguatkan sinyal audio. Yang kelima dan terakhir, speaker. Speaker itu mengubah sinyal audio menjadi suara. Berikutnya ada blok diagram penerima AM. Bisa teman-teman lihat gambar dari blok diagram penerima AM ini. Berikutnya ada cara kerja AM atau pemancar ke penerima. Sistem komunikasi AM bekerja dengan cara memodulasi amplitudo gelombang pembawa menggunakan sinyal audio atau suara, lalu memancarkannya melalui gelombang radio. Di sisi penerima, sinyal ini ditangkap, diseleksi, didemodulasi, dan diubah kembali menjadi suara. Inti dari proses AM itu apa sih? Inti dari proses AM itu adalah mengubah informasi suara menjadi gelombang radio yang dapat dikirim melalui udara dan diterima kembali sebagai suara oleh penerima. Cara kerja AM itu sendiri dari pemancar ke penerima dimulai ketika sinyal audio, seperti suara atau musik, diubah menjadi sinyal listrik oleh mikrofon. Sinyal ini kemudian digunakan untuk memodulasi amplitudo gelombang pembawa berfrekuensi tinggi di dalam pemancar. Gelombang pembawa yang telah dimodulasi membawa informasi audio dan dipancarkan ke udara melalui antena. Gelombang ini merambat melalui atmosfer hingga ditangkap oleh antena penerima AM. Di dalam penerima, gelombang yang diterima disaring dan dikuatkan. Lalu proses demodulasi dilakukan untuk memisahkan sinyal audio dari gelombang pembawa. Setelah itu, sinyal audio diperkuat kembali dan dikirim ke pengeras suara sehingga dapat didengar oleh pendengar. Proses ini memungkinkan transmisi suara jarak jauh melalui gelombang radio. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan AM. Untuk kelebihannya bisa kita lihat. Yang pertama itu ada jangkauan siaran lebih jauh. Yang kedua, sederhana dan murah. Yang ketiga, ada biaya produksi rendah. Dan yang keempat, kompatibilitasnya itu tinggi. Berikutnya ada opsi kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama itu ada kualitas suara rendah. Yang kedua itu mudah terkena gangguan. Dan yang ketiga dan yang terakhir kurang cocok untuk musik. Modulasi AM atau amplitude modulation itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang khas. Salah satu kelebihan utama AM adalah kemampuannya menjangkau area yang sangat luas, bahkan hingga ke daerah terpencil karena sinyal AM dapat dipantulkan oleh lapisan atmosfer tertentu. Selain itu, peralatan pemancar dan penerima AM relatif sederhana dan murah untuk diproduksi. Namun, AM juga memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam hal kualitas suara. Sinyal AM itu rentan terhadap gangguan atau interferensi dari cuaca, peralatan listrik, dan sinyal lain. Karena amplitudo yang membawa informasi mudah terpengaruhi oleh gangguan luar. Kualitas suara AM juga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan modulasi frekuensi atau FM, sehingga tidak ideal untuk siaran musik berkualitas tinggi. Selanjutnya ada contoh aplikasi AM. Contoh aplikasi AM yang pertama itu ada radio AM. Untuk fungsi radio AM itu sendiri yaitu berupa siaran berita, ceramah, dan juga talk show. Untuk contoh dari radio AM itu sendiri ada stasiun radio AM seperti RRI Pro 3 atau BBC Radio AM. Untuk mengambil contoh dari kota saya sendiri, yaitu saya sekarang berada di Kota Padang, yaitu contohnya itu stasiun radio AM RRI yang ada di Kota Padang.
Yang kedua ada komunikasi penerbangan. Untuk fungsi komunikasi penerbangan itu berupa komunikasi antara pilot dan menara kontrol atau ATC. Untuk frekuensinya sendiri itu ada band VHF, VHF itu 108 sampai 130 MHz. Itu menggunakan modulasi AM. Yang ketiga dan yang terakhir ada komunikasi maritim. Fungsi dari komunikasi maritim itu sendiri berupa komunikasi radio di kapal laut. Untuk contohnya, sistem komunikasi jarak menengah atau lokal di perairan. Baik, kita lanjut untuk kesimpulan. Sistem pemancar dan penerima AM atau amplitude modulation merupakan teknologi komunikasi radio yang bekerja dengan cara memodulasi amplitudo gelombang pembawa menggunakan sinyal suara, lalu memancarkannya ke udara agar dapat diterima oleh penerima yang kemudian melakukan proses demodulasi untuk mengembalikan sinyal suara tersebut menjadi bentuk audio yang dapat didengar. Teknologi ini memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan rangkaian, biaya produksi yang rendah, dan kemampuan menjangkau wilayah yang luas, sehingga masih digunakan secara luas dalam aplikasi seperti siaran radio AM, komunikasi penerbangan, dan komunikasi darurat. Namun, sistem AM juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kualitas suara yang rendah karena mudah terganggu oleh noise, efisiensi daya yang rendah, serta kurang cocok untuk transmisi audio berkualitas tinggi seperti musik. Kita lanjut. Pemancar dan penerima AM atau amplitude modulation merupakan sistem komunikasi radio yang bekerja dengan cara memodulasi amplitudo gelombang pembawa untuk mengirimkan sinyal suara melalui udara. Pemancar AM mengubah sinyal audio menjadi gelombang radio yang dimodulasi, kemudian memancarkannya melalui antena. Sinyal tersebut ditangkap oleh penerima AM yang kemudian memproses dan mengubahnya kembali menjadi suara yang dapat didengar. Meskipun teknologi AM memiliki keunggulan dalam hal jangkauan siaran dan kesederhanaan perangkat, sistem ini juga memiliki keterbatasan dalam hal kualitas suara dan kerentanan terhadap gangguan. Meski begitu, AM tetap digunakan secara luas, terutama untuk siaran radio berita dan informasi di daerah luas dan terpencil. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi tugas akhir saya yang berjudul Radio Pemancar dan Penerima AM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.